Why would they do that? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Death Hand. Bercerita tentang seorang tentara bayaran yang membelot dari tugasnya demi suatu alasan. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok tentara bayaran yang tengah menyandra seorang hacker terbaik di Amerika. Ketua dari kelompok tentara bayaran yang bernama Porsche langsung bertanya kepada si hacker tentang di manakah dua koper yang sebelumnya si hacker curi dari pemerintah. Awalnya si hacker tidak mau memberitahu sebab kalau kedua koper itu sampai berada di tangan Porsche maka dipastikan kekacauan akan terjadi. Namun Porsche mengancam jika si hacker tidak mau memberitahu maka ia berjanji akan membantai keluarga si hacker. Alhasil si hacker pun akhirnya mengatakan kalau kedua koper itu berada di tempat yang berbeda. Koper yang pertama berada di California sedangkan koper yang kedua berada di kantor penitipan barang. Dengan cepat Porsche memerintahkan tangan kanannya pergi ke California untuk membawa koper tersebut. Sedangkan Porsche dan anak buahnya yang tersisa akan mengambil koper yang satunya di tempat penitipan barang. Malam harinya kita akan diperkenalkan dengan dua anak buah terbaik Porsche yang bernama Johnny dan satunya bernama Nico. Terlihat mereka berdua yang sedang latihan bela diri di depan markas. Setelah selesai latihan, Johnny bertanya kepada Nico tentang apakah isi dari dua koper yang sedang Porsche incar. Nico menjawab tidak tahu dan memang sebaiknya mereka tidak perlu mengetahui hal tersebut. Namun Johnny masih teringat dengan ucapan si hacker yang mana jika sampai kedua koper itu berada di tangan Porsche maka akan terjadi kekacauan besar. Johnny takut kalau hal itu sampai terjadi dan nantinya akan banyak memakan korban tidak bersalah. Nico menjawab kalau ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi karena yang terpenting mereka dibayar mahal oleh Porsche. The world may change with it. Keesokan harinya memperlihatkan Porsche dan pasukan yang tengah bersiap untuk mengambil satu koper di kantor penitipan barang. Di sini Porsche memerintahkan Nico dan 3 anak buah lainnya menyamar sebagai OB untuk antisipasi apabila nanti terjadi kekacauan. Sedangkan si hacker Johnny dan dirinya akan masuk ke dalam untuk mengambil koper itu. Dirasa semuanya telah mengerti, Porsche dan pasukan pun langsung masuk ke dalam kantor lalu melakukan tugasnya masing-masing. Singkatnya, si hacker yang diantar oleh Porsche dan Johnny telah mengajukan pengambilan koper kepada salah satu staf di sana. Staf itu sempat bertanya kenapa si hacker tiba-tiba mengambilnya, padahal sebelumnya si hacker menitipkan koper itu untuk waktu 3 tahun ke depan. Si hacker beralasan kalau ada suatu barang penting di dalam koper tersebut yang harus ia ambil. Untungnya staf itu tidak mempermasalahkannya lalu segera memberikan koper yang dimaksud. We look forward to working with Tacticon again. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Michael yang kala itu kebetulan sedang mengambil barang di tempat yang sama dengan si hacker. Selesai dari toilet, Michael merasa ada yang aneh dengan beberapa OB di sana hingga ia memutuskan untuk mengawasi mereka.
Ketika hendak naik ke lantai atas, Michael berpapasan dengan Porsche dan pasukannya yang baru saja mengambil kopernya. Salah satu anak buah Porsche memberitahu kalau sedari tadi Michael terus mengikuti mereka. Alhasil, Porsche memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Michael dan terjadilah aksi kejar-kejaran lalu baku hantam. Well. Berpindah kepada Porsche yang masih bersama Johnny dan si hacker sambil membawa koper. Ketika memasuki lift, tiba-tiba Johnny merebut koper itu dari Porsche hingga terjadilah aksi perduelan di antara mereka berdua. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Johnny berhasil kabur sambil merebut koper itu. Dengan cepat, Porsche menghubungi Nico lalu memintanya agar mengejar Johnny yang telah berkhianat. Got it. Selang beberapa saat, Johnny telah sampai di basement sambil membawa kopernya. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh Nico dan bertanya apa yang Johnny lakukan. Johnny menjawab kalau dirinya hanya tidak ingin terjadi kekacauan besar, jadi lebih baik Johnny rebut saja koper itu dari tangan Porsche. Johnny berharap Nico juga mau ikut dengannya, namun inilah yang terjadi. Setelah membuat Nico tersungkur, Johnny berlari keluar, namun sialnya ia dikejar oleh Michael lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Michael berhasil memojokkan Johnny. Di sini Michael sempat ingin menjelaskan sesuatu, namun Johnny yang menganggap Michael akan merebut kopernya malah langsung menyerang. Pada akhirnya Johnny dapat menumbangkan Michael lalu pergi dari sana sambil membawa koper tersebut. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Michael sebenarnya dan apa isi dari koper yang sedang Porsche incar. Di sisi lain memperlihatkan Porsche yang sedang mengumpulkan semua anak buahnya. Di sini Porsche bertanya apakah mereka tahu dengan orang yang tiba-tiba menyerangnya tadi dan kenapa juga Johnny sampai berkhianat. Salah satu anak buah Porsche yang berambut gondrong menjawab kalau mereka tidak tahu siapa orang tadi. Namun untuk masalah Johnny, ia akan berusaha untuk menangkapnya sebab kemungkinan besar Johnny bersembunyi di apartemennya. Tanpa menunggu lama, Porsche memerintahkan si gondrong agar menangkap Johnny saat ini juga. What about Johnny? Tiga 30 menit kemudian terlihat Johnny yang sedang berada di apartemennya sambil mengemasi semua barang. Namun baru saja akan pergi, si gondrong keburu datang lalu segera menyerang Johnny. Di tengah perduelan, tiba-tiba Michael datang dan langsung membantu Johnny. Awalnya Johnny akan menyerang Michael. Namun untungnya Michael mengatakan kalau ia bukanlah musuh, melainkan ia berpihak kepada Johnny. Look, I'm here to help you. Pada akhirnya sambil mengikat si gondrong, Michael menjelaskan kalau dirinya merupakan agen rahasia pemerintah. Michael tak sengaja melihat kelompok Porsche di tempat penitipan barang sehingga ia langsung merasa curiga. Kemudian Michael bertanya kenapa Johnny berkhianat dan mencuri koper itu. Johnny mengatakan kalau Porsche mempunyai rencana untuk membuat kekacauan besar dengan koper ini. Namun sampai sekarang Johnny tidak mengetahui apa isi dari koper itu. Dengan cepat Michael mengajak Johnny agar memeriksa koper tersebut bersama-sama di rumah amannya. Di balik itu terlihat tangan kanan Porsche yang sudah berhasil mengambil koper pertama di California. Kemudian ia menghubungi Porsche lalu memberitahu kalau misinya telah berhasil. Mendengar kabar tersebut, Porsche mengatakan kalau misi yang di sini malah berantakan gara-gara Johnny yang berkhianat dengan merebut koper yang kedua.
Pors pun meminta si tangan kanan agar cepat pulang untuk membantunya menangkap Johnny. Si tangan kanan mengiyakannya dan ia akan segera pulang. We're the cure. Where there is weakness. Di sisi lain, Johnny telah sampai di rumah aman Michael. Kemudian mereka berdua langsung membuka koper tersebut yang ternyata berisi sebuah prosesor. Johnny sempat kebingungan untuk apakah prosesor ini sampai-sampai Pors begitu sangat menginginkannya. Sama halnya dengan Michael yang belum tahu apa isi di dalam prosesor tersebut. Kemudian Michael teringat jika dirinya mempunyai teman ahli IT andalan agen rahasia. Lalu Michael segera menghubungi si teman dan memintanya agar cepat datang ke rumah. Adegan berpindah kepada Nico, si anak buah Pors, dan satu temannya yang kini tengah menyiksa si hacker. Si hacker pun bertanya kenapa Nico menyiksanya lagi, bukankah semua keinginan Pors telah ia berikan. Nico menjawab jika mereka tidak akan berhenti menyiksa sebelum si hacker dapat menemukan di mana koper itu sekarang. Daripada terus disiksa, si hacker pun menyanggupi permintaan Nico asalkan dirinya diberikan laptop. 1 jam kemudian terlihat si hacker yang sedang berusaha melacak di mana koper itu menggunakan laptop. Namun si hacker malah mengantuk yang membuatnya dimarahi oleh temannya Nico. Kemudian si hacker menjelaskan kalau mereka harus menunggu dulu prosesor yang ada di dalam koper tersebut diaktifkan. Dan setelah itu barulah lokasinya bisa dilacak. Daripada semua anak buahnya hanya menunggu yang belum jelas, Pors memerintahkan Nico, si gondrong, dan satu temannya agar mencari Johnny di tempat-tempat yang sering dikunjungi. Pors yakin Johnny masih berada di kota ini dan belum pergi terlalu jauh. Copy that, sir. Hey, wake up! Jesus Christ. Di tempat lain memperlihatkan Johnny dan Michael yang masih menunggu temannya untuk membuka isi dari prosesornya. Tak berselang lama datanglah teman Michael yang diketahui bernama Gray, ini orangnya. Michael pun langsung mempersilahkannya masuk lalu memberikan prosesor itu kepada Gray. Tanpa menunggu lama, Gray pun membuka prosesor tersebut dengan menggunakan laptop. Saat dilihat dan diteliti, Gray dibuat terkejut karena isi dalam prosesor itu ternyata adalah virus untuk menjebol sistem nuklir Amerika. Jika sampai prosesor ini digabungkan dengan koper satunya, maka mereka dapat mengakses nuklir negara dan tinggal sekali tekan nuklir tersebut akan meledak. What is it? What's it? And once it does, it uploads a virus that gains full control of that specific mainframe. Di waktu yang sama, terlihat si hacker yang masih berusaha mencari lokasi Johnny sekarang. Hingga tiba-tiba ia mendapatkan lokasi koper itu karena tadi Gray telah membuka prosesornya. Si hacker yang berharap akan dibebaskan, ia pun langsung memberitahu lokasi Johnny kepada Pors. Dengan cepat, Pors segera menghubungi Nico lalu memberitahukan lokasi Johnny. Pors ingin Nico dapat merebut kembali koper itu secepat mungkin serta menghabisi Johnny. 30 menit setelahnya, adegan berpindah kepada Johnny, Gray, dan Michael yang sedang mencari cara untuk menghentikan Pors. Johnny sempat mengusulkan kenapa mereka tidak hancurkan saja prosesor ini karena dengan begitu maka Pors tidak akan dapat membukanya lagi. Pada akhirnya, Gray dan Michael sepakat untuk menghancurkan prosesor itu, namun ketika hendak melakukannya, tiba-tiba Nico mendobrak pintu rumah dan terjadilah aksi baku hantam. Di tengah perduelan, Nico berhasil dikunci oleh Michael, lalu Michael memerintahkan Johnny agar pergi membawa koper tersebut. Tapi ketika Johnny sudah pergi, Nico mampu melepaskan kuncian dari Michael lalu segera mengejar Johnny. Tak lama, Nico dapat menghentikan Johnny lalu berlari ke parkiran. Mau tidak mau, kini Johnny harus berduel dengan Nico dan inilah aksinya.
Di tengah perduelan, Johnny sempat menyadarkan Nico dengan memberitahu kalau koper ini adalah nuklir yang dapat menewaskan jutaan umat manusia. Akan tetapi Nico tidak peduli lalu kembali melawan Johnny. Di waktu yang sama, terlihat Michael yang berusaha mengejar Johnny untuk membantunya. Namun ia harus dihadang oleh dua teman Nico dan terjadilah perduelan 1 melawan 2. Untungnya Michael dapat mengalahkan mereka berdua lalu pergi dari situ. Kembali pada Johnny dan Nico yang masih melakukan perduelan. Tak lama datanglah Michael yang langsung membantu Johnny menghadapi Nico. Meskipun 1 melawan 2, terlihat Nico yang begitu hebat bahkan mampu mengimbangi Johnny beserta Michael. Hingga di suatu kesempatan Nico dapat mencekik Michael sedangkan Johnny sudah tidak berdaya. Tak ingin melihat Michael tewas, akhirnya Johnny meminta Nico agar melepaskan Michael. Dan sebagai penggantinya, Johnny akan memberikan koper itu kepada Nico. Pada akhirnya Nico setuju dan langsung membawa koper tersebut pergi. 1 jam kemudian memperlihatkan Johnny dan Michael yang kembali ke dalam rumah. Terlihat di sana juga ada Gray yang baru sadarkan diri setelah menerima bogem mentah dari Nico sebelumnya. Di sini mereka bertiga langsung mengatur strategi karena bagaimanapun caranya mereka harus bisa kembali merebut koper itu. Lalu Michael sempat bertanya kepada Johnny memangnya ada dendam apa Porsche kepada pemerintah sampai ia nekat ingin mengakses nuklir. Johnny menjawab tidak tahu karena selama ia bekerja untuk Porsche dia tidak pernah membahas hal begituan. Kemudian Michael meminta Johnny dan Gray agar sebaiknya beristirahat dulu karena besok pagi mereka akan mulai melakukan misi yaitu menyerang Porsche di markasnya. You're impatient and I don't like it. Pagi harinya terlihat Johnny, Michael, dan Gray yang sudah siap untuk pergi ke markas Porsche. Meskipun hanya bertiga, namun mereka tidak ada rasa takutnya sedikit pun demi menyelamatkan jutaan nyawa. Dirasa semuanya telah siap, Michael, Johnny, dan Gray pun bergegas pergi ke markas Porsche. Di waktu yang sama, terlihat tangan kanan Porsche yang baru pulang dari California sambil membawa koper yang pertama. Kemudian si tangan kanan menyerahkan kopernya kepada Porsche. Ketika dibuka, Porsche pun menjadi sangat senang lalu ia segera menggabungkan kedua koper tersebut. Kini Porsche sudah benar-benar dapat menjebol sistem nuklir negara dan hanya tinggal 1 kali tekan nuklir itu akan otomatis meledak. Kemudian Porsche menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak akan meledakkan nuklirnya. Itu semua hanya untuk mengancam pemerintah agar memberikan tebusan sebanyak $100 juta. Porsche berjanji akan membagi semua anggotanya masing-masing $5 juta jika sampai pemerintah menuruti permintaannya. Was chosen not just for your skill, but to accomplish my goal. All I have to do. So ends the tyranny. Tak berselang lama, Michael pun datang sambil bertepuk tangan. Kemudian Michael mengatakan apakah Porsche sudah menganggap dirinya menang. Porsche menjawab ya sambil bertanya memang siapakah Michael yang sebenarnya. Michael pun mengatakan jika Porsche tidak perlu tahu siapa dirinya, yang pasti Michael akan menghentikan semua kejahatan Porsche. Mendengar ancaman tersebut, Porsche dan semua anak buahnya malah tertawa karena bagaimana mungkin satu orang dapat mengalahkan mereka semua. Di waktu yang sama, datanglah Johnny yang berkata kalau Michael tidak datang sendiri melainkan dengan dirinya. Tanpa mereka sadari, rupanya Gray juga sudah masuk secara diam-diam sambil membawa senjata, lalu menyerang kelompok Porsche dan terjadilah pertempuran.
Di tengah peperangan, Force berusaha kabur dengan membawa koper peledak nuklirnya sambil dikawal oleh Nico. Tak ingin membiarkan Force pergi, Michael nekat mengejar Force hingga dapat menendangnya dari belakang. Kemudian disusul dengan Gray yang mampu merebut koper itu lalu dikejar oleh Nico. Sialnya, Gray dapat tertangkap oleh Nico lalu hendak dihabisi. Tapi beruntung Johnny keburu datang dan langsung melawan Nico. Di tengah perduelan, Johnny meminta Gray agar membawa kopernya kepada si hacker yang disandra di gudang, karena hanya dialah yang dapat menonaktifkan sistem peledak nuklirnya. Kemudian Johnny melanjutkan pertarungannya bersama Nico sampai di antara mereka ada yang koit. Johnny dan Nico terlihat mereka yang saling terus menyerang, namun pada akhirnya Johnny dapat mengalahkan Nico dengan menggunakan jurus pukulan maut dari Cikonde. Di ruangan lain terlihat Michael yang terus berhadapan dengan Force dan inilah aksinya. Sama halnya dengan Michael karena ia juga ternyata dapat mengalahkan Force dengan mengunci lehernya. Di balik itu memperlihatkan Gray yang kini sudah menemui si hacker yang tengah disandra. Dengan cepat Gray memberikan koper tersebut kepada si hacker lalu memintanya agar menonaktifkan sistem peledak nuklir. Sialnya ketika si hacker akan menonaktifkan sistem itu, tiba-tiba tangan kanan Force datang dan langsung menembaki mereka. Gray dan si hacker pun masing-masing bersembunyi demi menghindari tembakan tangan kanan Force. Hingga di suatu waktu Gray nekat menggabruk tangan kanan Force sampai membuatnya terjatuh pingsan. Kemudian Gray mengambil kembali kopernya lalu memerintahkan si hacker agar menonaktifkan sistem peluncuran nuklir sekarang juga. Pada akhirnya, Johnny, Michael, dan Gray dapat menghentikan kejahatan Force yang akan memeras pemerintah dengan ancaman nuklir. 1 minggu kemudian terlihat Johnny yang sedang latihan bela diri di rumahnya. Johnny terus saja berlatih dengan keras supaya kemampuannya semakin bertambah. Tak lama Johnny didatangi oleh Michael. Ternyata kedatangan Michael ke sini untuk menawarkan Johnny apakah ia mau direkrut menjadi agen rahasia seperti dirinya. Karena kebetulan atasan Michael sedang membutuhkan 1 orang lagi. Daripada terus menganggur seperti saya, pada akhirnya Johnny pun menerima tawaran Michael untuk menjadi agen rahasia. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.